Oke, kita lanjut lagi di contoh bagaimana kita mengklasifikasikan variabel bebas, tak bebas, kelindiran, homogen, order, derajat, dan dimensinya. Oke, sepertinya ini perlu saya beginikan ya, biar nggak bisa. Oke, ini dulu deh. Ini saya bagi dua beginilah, biar lebih enak ya. Oke, walau nggak lurus. Ya, sekarang saya punya PDP-nya adalah Y UX min X UY sama dengan sin 2XY kuadrat. Jelas variabel bebasnya adalah X dan Y, variabel tak bebasnya adalah U, di mana U adalah fungsi dari X dan Y. Kelinearannya, oke, kita lihat bahwa pangkat untuk turunan terhadap X dan turunan terhadap Y itu pangkatnya 1, artinya dia adalah PDP linear. Homogennya gimana? Non-homogen. Kenapa non-homogen? Karena muncul fungsi terhadap variabel bebasnya ya, muncul secara eksplisit ya. Jadi dia bentuknya adalah PDP tak homogen atau non homogen. Ordernya order berapa? Ordernya pangkatnya adalah pangkat tertingginya dari turunan X dan turunan Y, pangkatnya pangkat 1, artinya ordernya order 1. Derajatnya derajat berapa? Derajatnya turunannya turunan terhadap X sekali, order 1, derajatnya pangkatnya pangkat 1, derajat 1 ya. Dimensinya apa? 2. 2 dapat dari mana? 2 karena variabel bebasnya ada X dan Y. Ini adalah 2 variabel bebas, artinya dimensinya dimensi 2. Contoh lain, misalkan saya punya UTT, jadi saya bisa menuliskan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan UTT. Lalu yang ini bisa saya tuliskan sebagai UXX ya, ditambah UYT. YT ya. Variabel bebasnya berarti ada berapa? Ada X, ada Y, dan ada T. Variabel tak bebasnya yang mau kita cari adalah fungsi U. Fungsi U yang merupakan fungsi dari X, Y, dan T. Kelinearannya adalah PDP linear. Kenapa linear? Karena order tertingginya ini order berapa? Order 3 ya. Order 3 dengan pangkatnya pangkat 1. Artinya dia PDP linear. Kehomogenannya homogen. Kenapa? Karena tidak ada bentuk eksplisit dari variabel bebasnya yang muncul di PDP tersebut. Sehingga ordernya tadi 3. Kenapa? Karena saya punya turunan U terhadap X 3 kali ya. Derajatnya derajat 1 karena UXX-nya adalah pangkat 1 ya. Dimensinya adalah dimensi 3 karena variabelnya adalah X, Y, dan T. Oke. Nah, ini jadi bukan hal yang sulit ya untuk nomor 3 dan nomor 4. Nah, jadi nomor 3 kalian juga bisa lihat bahwa variabel bebasnya X, Y, Z dengan variabel tak bebasnya U, kelinearnya adalah non-linear. Mana suku non-linearnya? Suku non-linearnya ada di sini ya. Ini suku non-linear. Lalu kehomogenannya adalah non-homogen. Apa yang membuat dia non-homogen? Ada suku Z pangkat 5. Ya, ini U-nya harusnya U di sini ya, bukan U pangkat. Ya. Derajatnya adalah derajat 2 karena dia pangkat tertinggi dari UXX-nya adalah 2, ordernya 2 karena turunan tertingginya adalah turunan paling tingginya turunan terhadap X 2 kali, dimensinya adalah X gitu ya. Kemudian yang nomor 4, variabel tak bebasnya X, Y, Z, variabel bebasnya X, Y, Z, variabel tak bebasnya U, X, Y, T ya, kok X, Y, Z. Variabel tak bebasnya X, Y, T, kelinearannya kuasi-linear. Mana yang membuat dia bersifat kuasi-linear? Jadi sebetulnya pangkatnya adalah pangkat linear, kuasi-linear. Ya. Oke, kuasi-linear karena dia di sini ya. Ini ya. Yang ininya linear dan yang ininya yang membuat dia menjadi kuasi linear. Kehomogenannya tak homogen karena ada T pangkat 2 min 1, derajatnya 1 dan dimensinya 3 ya. Oke. Kemudian yang
5 bisa dicoba sendiri ya. Kemudian artinya apa? Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa ini ya, headsetnya nggak jalan di sini. Saya bisa menyimpulkan bahwa jika linear maka pasti PDP juga kuasi linear ya. Jadi karena kuasi linear itu tingkatnya memang lebih tinggi daripada linear ya. Jadi semua PDP yang linear itu bisa kita sebut sebagai PD yang kuasi linear juga sebetulnya. Karena kan boleh ada perkalian turunan terhadap variabel bebas atau fungsinya atau tidak. Jadi boleh milih ya. Boleh ada, boleh enggak. Oke. Sekarang kita masuk ke solusi dari PD. Solusinya, bagaimana kita tahu bahwa PDP tersebut solusi yang kita peroleh sudah benar gitu ya. Jadi caranya adalah mensubstitusikan kembali ke fungsi yang diperoleh ke dalam persamaan diferensial yang diberikan. Contohnya, misalkan saya nomor 1, kita buktikan bahwa U1 0 dan U2Y adalah, dan U3 itu ya, K1 cos hiperbolik adalah solusi dari dou U per dou X sama dengan 0. Ketika saya turunkan terhadap X, nilainya harus 0. U1 saya turunkan terhadap X, nilainya 0. U2 karena dia Y diturunkan terhadap X, artinya Y-nya dianggap sebagai konstanta, sehingga dou U2 per dou X juga nilainya 0. Kemudian U3 ini kalian bisa lihat dia adalah fungsi dari Y ya. Ketika kita anggap Y-nya sebagai konstanta, maka kita turunkan terhadap X, dia juga nilainya 0. Oke. Nomor 2. Buktikan bahwa Y ini adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, ini sebetulnya PDB ya. PDB ini mengulang sedikit PDB. Seperti di PDB, bagaimana kalian membuktikan bahwa fungsi Y ini adalah solusi dari ini adalah dengan menyesuaikan atau mensubstitusi kembali Y itu ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi kita turunkan sekali, saya dapat yang ini. Kita turunkan 2 kali, saya dapat ya, kita turunkan sekali kan jadi min C1 E pangkat min X plus C2 nya 0. Ini diturunkan terhadap X, saya punya min E min X ditambah X E min X ya. Ini turunannya dari ini, dia ada 2 ini ya. Kemudian turunannya ini adalah yang ini ya. Nah, sehingga turunan 2 kalinya, kalian turunkan 2 kali, lalu kita butuhnya kan persamaan diferensialnya Y double aksen plus Y aksen. Y double aksen plus Y aksen, ini kalian jumlahkan. Saya dapat E min X kuadrat. Ternyata benar ya. Jadi ini persis sama dengan yang di sini. Jadi terbukti ya. Nah, oke. Dari PDP yang diberikan berikut, tebaklah solusinya dan cek apakah benar fungsi tersebut merupakan solusi PDP tersebut. Dan untuk satu PDP terdapat banyak 2 fungsi pulpa yang menjadi solusi. Saya next lagi di seperti slide selanjutnya ya.